Hai semuanya, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Nika Graciela Lumban Tobing dari Program Studi Akuntansi Keuangan Publik Politeknik Negeri Medan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang audit siklus akuisisi modal dan pembayaran kembali dengan subtopik wesel bayar. Siklus transaksi terakhir yang akan dibahas pada bab ini yaitu siklus akuisisi modal dan pembayaran kembali, yang berkenaan dengan akuisisi sumber daya modal melalui utang berbunga dan ekuitas pemilik, serta pembayaran kembali modal. Siklus ini juga mencakup tentang pembayaran bunga dan dividen. Ada 4 karakteristik siklus akuisisi modal dan pembayaran kembali yang akan mempengaruhi audit atas akun-akun, yaitu yang pertama, secara relatif, hanya ada segelintir transaksi yang mempengaruhi saldo akun, tetapi setiap transaksi itu seringkali sangat material. Yang kedua, pengecualian atau salah saji satu transaksi dapat bersifat material. Yang ketiga, ada hubungan legal antara entitas klien dan pemegang saham, obligasi, atau dokumen kepemilikan yang serupa. Yang keempat, ada hubungan langsung antara akun dividen dan bunga, serta utang dan ekuitas. Akun-akun dalam siklus akuisisi modal dan pembayaran kembali tergantung pada jenis bisnis yang dioperasikan oleh perusahaan dan bagaimana operasi tersebut dibiayai. Semua perusahaan memiliki modal saham dan laba ditahan, tetapi beberapa mungkin juga memiliki saham preferen, modal disetor tambahan, dan saham treasury. Dan seperti pada siklus lainnya, kas merupakan akun yang paling penting dalam siklus ini karena baik akuisisi maupun pembayaran kembali modal mempengaruhi akun kas. Dan karakteristik unik dari siklus akuisisi modal dan pembayaran kembali ini mempengaruhi bagaimana cara auditor memverifikasi akun-akun dalam siklus ini. Dan selanjutnya kita masuk ke wesel bayar. Wesel bayar adalah kewajiban hukum kepada kreditur yang mungkin dijamin atau tidak dijamin oleh aset dan mengenakan bunga. Pada umumnya, wesel diterbitkan selama suatu periode antara 1 bulan atau 1 tahun. Tetapi, ada juga wesel yang lebih lama. Wesel diterbitkan untuk tujuan yang berbeda dan properti yang diberikan sebagai jaminan mencakup berbagai aset, seperti sekuritas, piutang usaha, persediaan, dan aset tetap. Pembayaran pokok dan bunga atas wesel harus dilakukan sesuai dengan persyaratan dalam perjanjian pinjaman. Untuk pinjaman jangka pendek, pembayaran pokok dan bunga biasanya hanya akan dilakukan ketika pinjaman itu jatuh tempo. Tetapi, untuk pinjaman berjangka lebih dari 90 hari, biasanya pinjaman itu harus dilakukan pembayaran bunga secara bulanan atau kuartalan. Dan tujuan dari audit atas wesel bayar ini adalah untuk menentukan apakah pengendalian internal terhadap wesel bayar sudah memadai. Transaksi pembayaran pokok dan bunga yang melibatkan wesel bayar diotorisasi secara layak serta dicatat sesuai dengan 6 tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi. Kewajiban untuk wesel bayar dan bunga terkait serta kewajiban akrual telah dinyatakan secara layak seperti yang didefinisikan oleh 7 dari 8 tujuan audit yang berkaitan dengan saldo. Pengungkapan yang berkaitan dengan wesel bayar dan beban bunga terkait memenuhi 4 tujuan audit penyajian dan pengungkapan. Pengendalian internal yang terdapat di dalam wesel bayar yaitu yang pertama, otorisasi yang tepat atas penerbitan wesel baru. Tanggung jawab atas penerbitan wesel baru harus diberikan kepada Dewan Direksi atau personil manajemen tingkat tinggi. Pada umumnya, diperlukan 2 tanda tangan dari pejabat yang berwenang untuk semua perjanjian pinjaman yang biasanya menetapkan jumlah pinjaman, suku bunga, syarat pembayaran kembali, dan aset yang dijaminkan. Yang kedua, pengendalian yang memadai terhadap pembayaran kembali pokok dan bunga. Pembayaran bunga dan pokok secara periodik harus menjadi subjek pengendalian dalam siklus akuisisi dan pembayaran. Pada saat wesel diterbitkan, Departemen Akuntansi harus menerima salinan wesel itu, seperti ketika menerima faktur vendor dan laporan penerimaan. Yang ketiga, dokumen dan catatan yang memadai.
Hal tersebut mencakup catatan pembantu dan pengendalian terhadap wesel kosong serta wesel yang telah dibayar oleh yang berwenang. Wesel yang telah dibayar harus dibatalkan dan ditahan di bawah pengawasan pejabat yang berwenang. Yang keempat, verifikasi independen periodik. Secara periodik, catatan wesel yang terinci harus direkonsiliasi dengan buku besar umum dan dibandingkan dengan catatan pemegang wesel oleh karyawan yang tidak bertanggung jawab menyimpan catatan yang terinci. Pengujian atas transaksi wesel bayar melibatkan penerbitan wesel dan pembayaran kembali pokok serta bunganya. Pengujian audit tersebut merupakan bagian dari pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi untuk penerimaan kas dan pengeluaran kas. Pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi tambahan juga sering dilakukan sebagai bagian dari pengujian atas rincian saldo, karena materialitas dari setiap transaksi tersebut. Prosedur analitis merupakan hal yang paling penting bagi wesel bayar, karena pengujian atas rincian saldo untuk beban bunga dan bunga akrual sering kali dapat dieliminasi apabila hasilnya menguntungkan. Prediksi independen auditor mengenai beban bunga dengan menggunakan rata-rata wesel bayar yang beredar dan rata-rata suku bunga akan membantu auditor mengevaluasi kelayakan beban bunga dan juga menguji wesel bayar yang dihilangkan. Pengujian atas rincian saldo yaitu titik awal yang normal bagi audit atas wesel bayar adalah skedul wesel bayar dan bunga akrual yang diperoleh auditor dari klien. Skedul khusus termasuk informasi yang terinci tentang semua transaksi yang terjadi sepanjang tahun, menyangkut pokok dan bunga, saldo awal dan saldo akhir wesel bayar, dan utang bunga, serta informasi deskriptif mengenai wesel, seperti tanggal jatuh tempo, suku bunga, dan aset yang dijadikan sebagai jaminan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan dalam penyampaian atau kata, saya mohon maaf sebelumnya dan terima kasih semuanya. Selamat pagi.